Mari Bapak Ibu, kita akan lebih dahulu berdoa kepada Dia sebelum kita diberkati lewat kebenaran firman-Nya. Bapa yang Maha Kasih, Yesus Tuhan kami, bersyukur malam yang indah kami boleh datang kepada Engkau kembali untuk mendengar akan sebagian daripada sabda firman Tuhan. Urapilah kami dengan urapan yang sama. Biarlah firman Tuhan yang hari ini boleh kami dengar akan menjadi berkat yang luar biasa di dalam kehidupan setiap kami sebagai anak-anak Tuhan. Firman-Mu akan menuntun setiap kami bersama keluarga melewati jalan benar dan selamat yang Tuhan sudah siapkan bagi kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya dan sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, persiapkan alat tulisnya, persiapkan juga Alkitabnya. Kita akan membaca dari Matius pasal 6, mulai ayat 31 sampai dengan yang ke-34. Kita hari ini akan belajar tema yang ringan-ringan saja, di mana Anda dan saya juga melewati di dalam kehidupan ini. Temanya adalah waspada dengan perubahan dan jangan khawatir. Matius pasal 6 ayat 31 sampai dengan 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Bapak Ibu, senang kalau mic-nya ditutup. Senang kalau semuanya mic-nya ditutup. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biasa manusiawi sekali jika ternyata hidup manusia, Anda dan saya, dan semua umat ciptaannya, itu punya rasa khawatir, sampai dengan kekhawatiran itu menjadikan sebuah ketakutan. Tergantung dengan tekanan atau beban yang sedang menghimpit kehidupan kita masing-masing. Orang bisa muncul rasa khawatir dan rasa takut. Demikian pula kepada Yesus yang adalah Tuhan 100% dan manusia 100%, ketika dia ada di Taman Getsemani, kemanusiaannya yang 100% itulah yang menimbulkan ketakutan. Ketika dia berdoa di Taman Getsemani sebelum dia menjalani penderitaan di atas kayu salib. Saudara, biasanya kekhawatiran manusia pada umumnya itu disebabkan oleh kebutuhan yang mendasar, kebutuhan utama, kebutuhan pokok, soal perut, dan soal masa depan. Oleh karena itu, di dalam bacaan yang kita baca tadi, juga menceritakan hal yang seperti itu. Orang selalu takut dengan apa yang aku makan, apa yang aku minum, apa yang aku pakai. Sampai-sampai Yesus yang adalah Tuhan dan Sang Juru Selamat, Sang Pencipta satu-satunya, memberikan keyakinan di dalam bacaan ini.
Kamu tidak usah takut, kamu tidak usah khawatir. Kamu lebih daripada burung-burung itu. Sedangkan burung-burung yang di udara, yang tidak menuai, tidak menabur, tidak menuai, tetapi dipelihara oleh Bapakku. Nah, saudara, inilah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus untuk meyakinkan Anda dan saya dan orang-orang yang sedang ketakutan, sedang khawatir akan hidupnya dan akan masa depannya. Nah, saudara, di situ dikatakan di dalam ayat ke-32, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Maksudnya apa? Yesus yang adalah Tuhan ingin meyakinkan orang yang khawatir tentang hidupnya, tentang apa yang akan dia makan, akan dia minum, akan dia pakai, adalah justru orang-orang yang tidak mengenal kepada Allahnya. Sebab Tuhan sebagai Sang Pencipta adalah Allah yang bertanggung jawab atas hidup keluarga saudara dan saya. Nah, sehingga dengan demikian, saudara, Tuhan meyakinkan, aku adalah Tuhan yang mengerti akan keperluanmu. Sehingga aku juga adalah Tuhan yang akan menyediakan apa yang kau butuhkan. Nah, saudara, saya memberikan satu ilustrasi dengan ayat ke-32 itu adalah ketika seseorang punya bayi, baru punya anak yang masih bayi, pastilah bayi ini tidak bisa ngomong dengan papa mamanya. Tetapi papa mama yang mengasihi bayinya tahu akan kebutuhan bayinya itu apa. Ketika datang musim dingin, bayi ini tidak pernah minta kepada papa mamanya. Tetapi apa yang terjadi? Papa mamanya selalu menyiapkan selimut atau pakaian agar supaya anaknya, bayinya boleh tetap hangat. Walaupun sang bayi ini tidak pernah meminta. Demikian pula Anda dan saya sebagai anak-anak Tuhan, mungkin kita lupa berdoa. Mungkin kita tidak mengerti bahwa kebutuhan itu penting untuk kita. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Tetapi Yesus yang adalah Tuhan, Bapa yang mengasihi saudara dan saya, faham. Sehingga dia akan menyediakan apa yang engkau perlukan, walaupun Anda dan saya lupa berdoa atau tidak mengerti untuk meminta. Dia mengerti yang terbaik akan dia berikan di dalam hidup keluarga saudara dan keluarga saya. Nah, saudara, ayat yang ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, saudara, hidup benar itu wajib. Syarat untuk mendapatkan kehidupan yang dipelihara dan diselamatkan oleh Tuhan adalah hidup di dalam kebenaran firman-Nya. Oleh karena itu, jangan Anda meninggalkan firman Tuhan. Jangan Anda tidak setia mendengar dan melakukan firman Tuhan. Sehingga lewat firman Tuhan yang Anda lakukan, maka saudara, Tuhan akan menjamin yang engkau khawatirkan tadi, makanan, minuman, pakaian, masa depan, dan lain sebagainya, yang jasmani itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, saudara, luar biasa pemahaman firman Tuhan hari ini. Jika kita melakukan yang rohani, maka yang jasmani jadi satu paket di dalam kehidupan kita. Tapi tidak akan terjadi jika Anda melakukan yang jasmani, yang rohani tidak akan mengikuti. Tetapi jika Anda melakukan yang rohani lebih dulu, maka yang jasmani satu paket ikut di dalam kehidupan Anda. Kenapa demikian? Karena ini berkat itu ada dua macam berkat. Yang satu adalah berkat jasmani.
Semua orang bisa mendapatkannya, berkat jasmani, walaupun dia tidak mendengar dan melakukan firman Tuhan, walaupun dia bukan anak-anak Kristus. Sebab firman Tuhan menjamin tangan yang rajin akan bisa menjadi kaya. Berarti siapapun yang rajin bisa kaya. Tetapi juga ada orang, baik yang sudah jadi anak Tuhan, orang percaya atau tidak, terkadang bisa menggunakan segala macam cara dihalalkan, termasuk yang Tuhan tidak inginkan, dilakukan untuk mendapatkan berkat yang jasmani. Bisa saja terjadi, khususnya kepada orang-orang yang Anda pandang orang itu adalah orang fasik. Sehingga kita pun juga melihat ada banyak orang fasik, orang yang jahat, bisa mendapat berkat jasmani yang berkelimpahan. Namun saudara, akhir hidup orang fasik adalah kepada kebinasaan. Sebab tadi saya katakan, berkat jasmani boleh kamu peroleh di dunia ini. Kamu bisa menjadi orang kaya, baik dengan cara yang halal atau cara yang tidak dikehendaki oleh Tuhan, cara yang haram. Anda bisa. Tetapi jika itu yang engkau lakukan di dalam hidupmu sehari-hari, pastilah berkat rohani yang berasal dari Tuhan, yang diberikan oleh Tuhan kepada orang-orang tertentu, dengan Tuhan memilih orang-orang yang layak diberi berkat rohani, pasti tidak akan diperoleh oleh orang fasik dan keluarganya. Sebab berkat rohani ini berasal dari Tuhan, punya nilai kekekalan, dan diberikan oleh Tuhan kepada orang tertentu yang Tuhan memilih. Sebab ayatnya yang ke-33 inilah yang menjadi rujukannya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara, kenapa saya katakan berkat rohani punya nilai kekekalan? Karena akan membawa Anda nanti, roh kita masing-masing, ketika pulang menghadap kepada Tuhan, kita akan memperoleh mahkota kehidupan yang Yesus Kristus janjikan, mendapatkan hidup yang kekal. Tetapi yang jasmani, siapapun yang telah mengumpulkan yang jasmani, tidak bisa ikut dibawa. Ya, tidak bisa ikut dibawa pulang ke surga. Oleh karena itu, Yesus Tuhan juga berkata, jangan mengumpulkan harta di bumi. Di bumi perampok merampok, ngengat merusak. Tetapi kumpulkanlah hartamu di surga. Karena yang di surga punya nilai kekekalan. Bagaimana caranya? Ternyata sesuatu yang unik terjadi di dalam hal kita mengumpulkan harta di surga. Apa yang kita genggam di dunia itu akan hilang. Tetapi apa yang kita lepaskan di dunia ini tadi akan ada di sana. Yaitu ketika Anda memberikan santunan kepada orang yang lapar. Dan di dalam Matius pasal 25 tadi ada bacaan yang berkata, ketika aku lapar, engkau memberikan aku makan. Ketika aku haus, engkau memberikan aku minum. Ketika aku telanjang, engkau memberikan aku pakaian. Dan kemudian raja itu berkata, ketika ada yang bertanya, Tuhan, kapan keadaanmu itu terjadi? Dan dia berkata, apa yang kau lakukan terhadap salah seorang saudaraku yang paling hina ini, engkau sudah lakukan terhadap aku. Akunya huruf besar. Artinya Tuhan Yesus. Nah saudara, ketika orang mulai
khawatir dengan apa yang dia makan, apa yang dia minum, apa yang dia pakai, harusnya Anda harus waspada juga bahwa hidup saudara dan saya setiap hari itu berubah. Itu berubah. Setiap pagi kita bangun, berkegiatan, tidur istirahat, besok bangun lagi. Sadar tidak, setiap manusia itu jatah hidupnya kurang 1 hari. Terus berlanjut terus. Nah saudara, ayat ke-34 berkata demikian. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Maksudnya Tuhan ingin sampaikan kepada saudara dan saya, tidak usah khawatir. 1 hari cukup, 1 hari punya kesusahan. Sebab aku tetap adalah Tuhan yang akan menggendong kamu. Sampai masa tuamu, sampai putih rambutmu, aku tetap Dia yang akan menggendong kamu. Akan menolong kamu. Sebab aku adalah Allah yang bertanggung jawab atas kamu. Sebab apa saudara? Kita tidak pernah berdoa sebelumnya. Kita tidak pernah berpesan. Mendadak kita lahir di keluarga kita punya papa. Kita tidak pernah minta sama Tuhan. Tetapi semata-mata karena kehendak Tuhan. Jadi Tuhan yang punya kehendak juga ingin menunjukkan tanggung jawab Dia sebagai Sang Pencipta atas saudara dan saya. Tetapi waspadailah perubahan di dalam hidupmu. Saudara, setiap orang kalau pada waktu reuni, ketemu pada waktu usia 40, ketemu dengan teman-teman sekolah, wah usia 40 masih gagah. Anaknya mungkin baru SMP atau SMA, kerjaannya sedang mapan, secara ekonomi lagi diberkati. Mereka kalau reuni selalu bertanya sama temennya, anakmu berapa? Terus kemudian juga bertanya, kamu kerja apa? Anakmu sekolah di mana? Masih gagah. Tetapi nanti janjian lagi. Nanti ya, kapan-kapan kita reuni lagi. Nah, usia 50, ketemu lagi sama teman-teman, reuni. Pertanyaannya sudah berbeda. Mungkin pertanyaannya sudah bertanya, kamu sudah mantu belum? Anakmu sudah lulus di mana? Anakmu bekerja di mana? Usia 60, pertanyaannya sudah beda. Kamu sudah punya cucu atau belum? Dan sudah tanya, obat kolesterol yang paling bagus apa ya? Obat darah tinggi yang paling bagus apa ya? Obat asam urat yang paling cocok apa ya? Mulai nanya. Nanti umur 65 ketemu lagi, sudah mulai tanyanya bukan obat, tetapi nanya, kamu tahu enggak ya, dokter jantung yang bagus siapa ya? Saudara mulai geser. Kalau dulu usia 40-an datang ke tempat perkabungan, ditanya, siapa yang dipanggil Tuhan? Kita masih bisa jawab, oh temannya papa saya. Tetapi ketika umur 60 datang ke tempat perkabungan, ditanya sama teman, siapa yang meninggal? Jawabnya kita sudah ngomong apa? Oh itu teman saya. Artinya apa? Sudah semakin dekat dengan kita. Ketika kita sudah umur 65, ibarat kita ke dokter, sama dengan yang sudah masuk ke ruang tunggu. Cuma nomor antrian yang tidak tahu. Umur 70 ketemu lagi. Reuni sama teman-teman. Firman Tuhan berkata, usia manusia 70 tahun. Kalau kuat 80. Nah saudara,
Wah, ini sudah pas ini. Kalau 80 anugerah, lebih puji Tuhan. Tetapi sudah masuk 70. Ketemu reuni, sudah tidak tanya dokter siapa dan lain sebagainya. Diskusinya tinggal satu. Bilang, kamu besok kalau mati, dimakamkan atau dikremasi. Nah, sudah mikir itu tadi, diskusinya sudah ke sana. Nah, saudara, waspadailah dengan perubahan. Tetap jangan khawatir, jangan takut. Sebab akulah Tuhan yang memeliharakan engkau. Kata firman Tuhan, akulah Allah yang menciptakan engkau dan memelihara engkau. Masa depan kita, keselamatan kita ada di dalam tangan Tuhan. Tetapi sebagai anak yang ingin disayangi Tuhan, wajib kita mau mendengar firman Tuhan, melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita sehari-hari. Agar supaya kita menjadi anak kesayangan Tuhan, sehingga ketika besok kita pulang ke rumah Tuhan, Tuhan menyambut kita dengan kedua belah tangannya yang terbuka untuk menyambut Anda dan saya sebagai anak yang Dia kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa yang Maha Kasih, Yesus Tuhan kami, bersyukur kami sudah mendengar akan firman Tuhan. Meteraikan di dalam loh kami masing-masing. Sehingga firman-Mu boleh benar-benar menjadi pelita di dalam langkah kaki kami. Engkau menuntun kami ya Bapa, lewat kebenaran firman-Mu. Sehingga setiap kami bersama keluarga besar kami masing-masing boleh berjalan bersama Engkau, melewati jalan benar dan selamat yang Tuhan Yesus sudah sediakan. Sehingga suatu hari kelak, kami semuanya boleh mendapatkan anugerah, keselamatan di dalam hidup kekal yang Tuhan sudah janjikan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya dan sudah berdoa. Amin.